masalah buku catatan amal, baik itu pahala ataupun penghapusan dosa. Nah, ini hal berbeda dengan amal perbuatan itu sendiri. Bapak Ibu, hadisnya hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Nama aslinya Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil laili. Allah subhanahu wa ta'ala itu masih membuka pintu taubat, Bapak Ibu. Masih menerima taubat walaupun sudah malam, untuk dosa yang dilakukan di siang hari. Kenapa? Karena ada hadis malaikat itu melaporkan pencatatan amal sehari itu 2 kali. Sehari itu berapa kali? 2 kali. Satu di waktu asar, ya Pak. Dan yang kedua di waktu subuh. Nah, hadisnya hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaq alaih jamaah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajtami'u, berkumpul malaikatul laili, malaikat yang tugas dapat amal di malam hari, wan nahari, dan malaikat yang bertugas mencatat amal di siang hari. Kumpulnya di 2 waktu. Satu di sholatil fajri, di sholat subuh. Yang kedua wa sholatil asri, di sholat asar. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bersabda, fayajtami'una fi sholatil fajri. Pertama, kumpul di waktu subuh, di pas waktu sholat subuh. Yang malaikat tugasnya nyatet amal di malam hari naik, naik menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat yang bertugas siang hari baru mulai tugasnya dari waktu subuh. Begitupun sholat asar, yang malaikat tugas siang hari naik melaporkan amal kita di siang hari. Malaikat yang tugasnya malam hari itu mulai bertugas. Jadi setiap hari itu ada 2 malaikat pencatat amal, 2 shift, ya Pak. Shift siang sama shift malam. Nah, yang naik ini para jamaah ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya kaifa taraktum ibadi. Malaikat, kamu mau lapor amal perbuatan hamba-hambaku. Memang pas kalian naik ke atas menemui aku, mereka dalam kondisi apa? Dan sebenarnya Allah Maha tahu. Seperti itu. Fayaqulun, mereka malaikat menjawab, atainahum ya Rasul, pas kami datang, wahum yusallun, mereka lagi sholat subuh. Wataroknahum, pas kami naik mereka lagi sholat asar. Apa jawab Allah subhanahu wa ta'ala? Fa'aghfiru lahum yawmaddin. Nanti di hari kiamat, dosa yang kalian catat di siang hari ini dan di malam hari ini,
saya hapus. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan hadis ini, Bapak Ibu. Sehingga takutnya salah paham, Pak. Disangkanya kalau siang melakukan dosa, sudah dilaporin, nggak bisa diampuni lagi. Seperti itu. Nah, maka Rasul mengatakan para jamaah, Allah itu masih membuka pintu taubat walaupun malam hari, padahal dosanya sudah dilaporkan. Seperti itu. Juga sebaliknya, Allah itu juga masih menerima taubat di siang hari walaupun dosanya dilakukan di malam hari dan sudah dilaporkan. Seperti itu. Akhir hadisnya apa para jamaah? Hatta tablu asyamsu min maghribiha. Ya, tugas malaikat itu selesai bukan pas wafat, Pak, tapi pas matahari terbit dari barat. Jadi walaupun wafat, buku catatan amalnya masih tetap jalan. Itu yang harus difahami. Ya, Pak, ada amal jariah yang masih dicatat. Ada pengampunan dosa akibat doa-doa dari orang semacam itu. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka pertama cerita tentang dari hadis itu catatan amal manusia. Malaikatnya yang dipasrahi mencatat amal perbuatan namanya malaikat hafadzah. Seperti itu, ada yang bagian malam, ada yang bagian siang. Seperti itu. Nah, malaikat hafadzah ini naik, Pak. Sudah enggak nyatet lagi, ditutup semua buku catatan amalnya. Kapan para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Ketika matahari terbit dari barat, bukan ketika wafat. Seperti itu. Nah, ini yang melandasi pertama surah Al-Infitor. Ya, Allah berfirman, ya, wa inna alaikum lahafizin. Kalian ini ada malaikat hafadzah, malaikat penjaga. Tugasnya apa? Kiroman katibin, katibnya nyatet. Kirom itu mulia. Ya, kenapa mulia? Karena mereka tidak pernah bermaksiat, selalu taat. Seperti itu. Makanya kan ada istilah ikhwah al-kirom. Kirom itu jamak. Kalau sendirian karim. Seperti itu. Nah, mencatat apa? Ya'lamuna ma taf'alu. Mereka mencatat apa-apa saja yang mereka ketahui dari apa yang kita perbuat. Seperti itu. Nah, isinya yang dicatat 3 para jamaah. 1 terkait keyakinan, iman, masalah. Standar ilmunya namanya tauhid. Yang kedua, amal perbuatan. Standar ilmunya namanya fikih. Yang ketiga, ya, terkait isi hati, Pak. Standar ilmunya namanya akhlak. Makanya kemudian ilmu yang wajib kita pelajari itu 3 para jamaah. 1 ilmu tauhid, 2 ilmu fikih, 3 ilmu hati, ilmu akhlak. Tapi nggak perlu semua tahu para jamaah. Cukup bahwa yang kita yakini, yang kita lakukan, sama isi hati kita itu kita tahu bahwa itu benar menurut syariat Islam. Makanya yang wajib dipelajari itu adalah ilmul hal. Ilmu yang kemudian berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari.
Kalau kita belum waktunya berangkat haji, ya nggak perlu belajar fikih haji. Kalau belajarnya sekarang, nanti pas haji lupa. Seperti itu. Ya fikihnya yang kita pelajari ya terkait wudhu, terkait sholat, terkait bisnis, terkait keluarga. Sehingga kemudian di seluruh perbuatan kita itu bisa dipertanggungjawabkan besok di hari kiamat. Seperti itu. Nah, musibah manusia banyak masuk neraka jahanam itu nyari ilmunya saja malas. Seperti itu. Bagaimana mau benar? Maka nanti benernya benar apa kata diri sendiri. Seperti itu. Itu Allah ceritakan walaqad dzarokna li jahannama katsirum minal jinni wal ins. Kebanyakan jin manusia masuk neraka jahanam. Problemnya apa? Enggak mau nyari ilmu. Ya, mereka punya akal, tidak pernah digunakan untuk nyari ilmu. Mereka punya mata yang kalau kata orang sekarang namanya apa? Visual ya Pak. Di mata ini kan fasilitas ilmu, karena ilmu itu bisa didapat salah satunya lewat jalur lihat. Makanya ngaji saya pakai ini nih Pak, biar sambil dilihat. Karena tidak semua orang itu masuk lewat jalur telinga. Seperti itu. Nah, lewat mata, tapi matanya tidak pernah digunakan untuk nyari ilmu. Lewat telinga, telinganya tidak pernah digunakan untuk nyari ilmu. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu enggak ada bedanya dengan binatang ternak. Ya, apa bedanya manusia dengan binatang ternak? Manusia makan, binatang ternak makan. Manusia tidur, binatang ternak tidur. Manusia kawin, binatang ternak juga kawin. Yang beda ini tuh ilmunya. Nah, hewan punya mata, hewan punya telinga. Ya, seperti itu. Pikiran juga kayaknya punya mereka, Pak. Soalnya kecil saya tuh gembala kambing ya, Pak. Nah, kalau kemudian saya hadang-hadang dari sini tuh pinter, dia lewatnya dari sisi lain gitu loh, Pak. Seperti itu. Tapi hewan tidak bisa menerima ilmu. Itu yang beda ini. Maka yang buat manusia mulia itu apa? Ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan amalnya yang 3 tadi, yang akan dipertanggungjawabkan besok di hari kiamat. Dicatatin itu sama malaikat. Nama malaikatnya Hafadhah. Seperti itu para jamaah. Nah, ini tadi sudah dibaca ya Pak, yang malaikat siang, malaikat malam. Nah, ini terkait penutupan buku catatan amal. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, la taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Tapi matahari terbit dari barat itu bukan kiamat, Pak. Baru tanda kiamat. Kiamat itu kapan? Kalau ditiupkan sangkakala, baru hancur semuanya itu. Seperti itu. Jadi terbit matahari dari barat itu sama kayak turunnya Dajjal, sama kayak munculnya Imam Mahdi, lahirnya Imam Mahdi. Seperti itu. Sama kayak turunnya keluarnya Dajjal, lahirnya Imam Mahdi. Terus kemudian turunnya Nabi Isa, ya tanda-tanda kiamat besar. Seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan para jamaah, Rasul itu ya, ketika ditanya malaikat Jibril, Pak, tentang tanda-tanda kiamat, jawabnya tanda besar apa tanda kecil, Pak? Tanda kecil, bukan tanda besar. So kalau sudah tanda besar itu udah nggak ada manfaatnya. Ibadah kenceng pun sudah tidak ada manfaatnya, sebab buku catatan amalnya sudah naik.
Sebelum tanda besar itu ada tanda kecil. Nah, tanda kecil itu agar motivasi kita beramal soleh. Di situ. Maka kalau misalkan kajian tentang kiamat, lebih baik ngaji tanda kecilnya daripada ngaji tanda besarnya. Ya cukup tahu aja lah tanda besarnya dan diimani. Tapi kalau kemudian diseriusi, kalaupun muncul terus kita menyesal, penyesalannya nggak ada manfaatnya. Karena buku catatan amalnya sudah diangkat. Jadi ibaratnya apa? Orang sudah mati terus disesali kenapa mati, kan nggak ada manfaatnya, nggak bakalan hidup lagi. Orang usaha itu ketika belum wafat masih sakit, apa nih obatnya? Seperti itu, sehingga mempelajari tanda kecil itu jauh lebih penting daripada mempelajari tanda besar. Di situ para jamaah. Sebab kalau sudah faiza tolaat, kalau mataharinya sudah terbit dari barat, faro'ahan nas, terus manusia melihat, loh mataharinya terbit dari barat. Apa yang terjadi, Pak? Amanu ajma'un, soleh semuanya, Pak. Jadi ahli sholat, jadi beriman, tapi kan tidak ada manfaatnya. Seperti itu. Sampai yang kafir pun mengatakan, ya Allah, asyhadu alla ilaha illallah, masuk Islam. Kata Rasul, amanu ajma'un, semuanya beriman, semuanya jadi ahli ibadah, semuanya takut dosa, tapi sudah telat. Di situ. Nah, fadzalika, yang semacam itu saat itu hina la yanfa'u nafsan imanuha. Ketika iman seseorang sudah tidak ada manfaatnya. Lam takun amanat min qabl, kecuali memang sebelumnya beriman. Kalau sebelumnya tidak beriman ya enggak ada manfaatnya. Ya, seperti itu, imannya tidak menghasilkan surga. Baik para jamaah, ini penguat saja ya kata Rasul, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Selama matahari belum terbit dari barat, maka potensi penghapusan dosa masih ada walaupun sudah wafat. Seperti itu, makanya ada sholat jenazah. Para jamaah, sholat jenazah itu di mazhab Imam Abu Hanifah tidak perlu pakai wudhu. Jadi enggak wudhu pun boleh sholat jenazah. Apa alasan mazhab Imam Abu Hanifah? Ini salah satu cerita mazhab ulama saja. Kata Imam Abu Hanifah, di mazhab Imam Abu Hanifah, sholat jenazah itu pakai alat. Jadi kalau sholat zuhur, sholatul zuhri langsung. Tapi kalau sholat jenazah, as-sholatu alal janazati, ada alatnya. Nah, yang ada alatnya itu maknanya bukan sholat, tapi mendoakan. Makanya ada as-sholatu alan nabi. Maknanya apa? Mendoakan Rasulullah. Membaca sholawat itu pakai alat. Adab doa itu apa para jamaah? Pertama memuji Allah, itu diatur sama Rasulullah. Yang kedua bersolawat kepada Rasulullah, baru minta. Lihat sholat jenazah, takbir pertama apa? Baca Al-Fatihah, muji Allah. Takbir kedua apa? Sholawat. Takbir ketiga baru minta, ya Allah ampuni jenazah ini. Sehingga di mazhab Imam Abu Hanifah, sholat jenazah itu bukan sholat, tapi mendoakan jenazah. Cuman tata caranya diatur Rasul. Maka kalau doa yang nggak wajib wudu, sebab yang wajib wudu sholat beneran. Tapi versinya jumhur, definisi sholat itu adalah perbuatan, perkataan yang dimulai takbir, diakhiri. Sholat jenazah ada takbirnya enggak? Ada. Salamnya
ada ya sholat jadinya. Makanya 3 mazhab mengatakan wajib wudu. Di situ, itu cerita fikihnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya kalau tiba-tiba ada orang sholat jenazah nggak wudu, husnuzon aja. Siapa tahu mazhab Imam Abu Hanifah kan seperti itu. Baik para jamaah, ini cerita catatan amal perbuatan orang yang sudah meninggal. Para jamaah. Jadi kalau orang wafat itu, Pak ya, yang putus amalnya, bukan yang putus pencatatan amalnya. Itu yang harus difahami. Putusnya pencatatan amal itu nanti ketika matahari terbit dari barat. Dapat pahalanya dari mana? Satu, dari amal perbuatan orang lain yang penyebabnya dia. Namanya asar. Makanya ada firman Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Nah, kata Allah, wa naktubu, dan saya catat ma amal qaddamu yang mereka lakukan, wa asarahum, dan bekas-bekas mereka. Makna bekas itu yang beramal orang lain, tapi dia yang menjadi penyebab. Contoh, saya bisa sholat diajarin guru saya. Maka guru saya wafat, Pak, saya sholat, guru saya itu tetap dapat pahala dari sholat saya. Itu namanya asar. Dia punya andil. Contoh orang tua yang sayang terhadap anaknya sehingga menghantarkan anaknya jadi anak soleh. Seperti itu, dikasih nama yang baik, dititipkan belajar tentang agama. Kalau tidak bisa didik sendiri, waktunya nikah dinikahkan. Sehingga kebaikannya itu membekas di anak. Ibu saya baik. Lalu doa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu yang kemudian walaupun orang tuanya di kuburan biasa saja dapat pahala dari amal soleh anaknya. Seperti itu. Yang ketiga, fasilitator amal soleh disebut wakaf, Pak. Namanya sodako jariyah. Jadi 3 amal itu amalnya, bukan amal orang lain. Cuman posisi dia hanya sebagai penyebab. Seperti itu. Makanya hadisnya, ya para jamaah, idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu. Yang putus itu amalnya, bukan pencatatan amalnya, para jamaah. Seperti itu. Nah, amalnya yang tidak terputus apa? Ya 3 tadi. Itu amal dia, bukan amal orang lain. Amal dia apa? Penyebab. Punya saham. Punya andil. Seperti itu. Jadi tinggal ngambil pahalanya. Kamu kok di rumah aja, nggak kerja, nggak apa, tapi kok bisa makan, bisa jalan-jalan. Iya, saya sudah tanam modal, kan kayak gitu, Pak. Seperti itu. Nah, kenapa? Dia tinggal ngambil enaknya. Seperti itu. Itu namanya ternak pahala ya, Pak. Walaupun sudah mati, pahalanya masih bisa dipanen. Seperti itu. Nah, yang kedua, yang sampai itu apa? Amal orang lain tanpa sebab, tapi dihadiahkan. Seperti itu. Saya itu pernah khutbah Jumat, para jamaah, sebelum khutbah dibisikin sama pengurusnya, Ustadz, nanti habis Jumat ada jenazah, tolong imamin sholat jenazah. Saya bilang insya Allah. Buru-buru enggak, kata saya. Saya enggak kenal coba dengan jenazahnya.
Yang cuma saya punya keyakinan dia disolati ya muslim. Ini laki-laki apa perempuan untuk menentukan posisi sholat seperti itu. Saya nggak kenal sudah jadi jenazah, tapi saya doain Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Khusus lagi. Secara nasab ya masih saudara sih Pak, sama-sama Nabi Adam kan gitu. Nah, secara agama saudara seiman, itu saja yang menghantarkan saya mendoakan dia. Maka apa bahasa Rasulullah? Istaghfiru li akhikum. Kalau kalian menganggap si jenazah ini saudara, mintakan ampun untuk dia. Itu sampai permohonan ampunnya. Walaupun nggak kenal, walaupun bukan anak, hubungannya apa? Saudara seiman, itu saja. Misalnya ya Allah, saya kenal dia, pasti dunia mabok-mabokan. Maka tolong ampuni dia dosa maboknya ya Allah. Dia belum sempat tobat tuh Pak. Tapi doa orang lain minta ampun untuk dia diterima Allah. Hilang gak dosa maboknya? Hilang. Seperti itu, termasuk kiriman pahala. Cuman biasanya kalau kiriman pahala sodakoh. Ini harta saya sodakohkan para jamaah. Kata si yang sodakoh, pahalanya untuk fulan. Memang fulan siapa? Ya kawan saya aja sih. Semasa hidup dia baik, itu sampai pahala. Apalagi yang sampai Pak, haji badal. Haji badal itu yang melaksanakan ibadah siapa? Orang lain, kadang bukan saudara. Seperti itu namanya kirim pahala. Makanya kemudian para pelaku haji badal itu minta apa Pak? Minta upah. Seperti itu. Walaupun ya nggak tahu kan. Dia bilang, yang nggak tahu sih, setahu saya hajinya sah. Kalau ada pahalanya ya pahala hajinya buat yang meninggal. Yang menentukan pahala siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia minta upah capeknya lah, seperti itu. Sehingga saya nggak yakin Pak haji badal ada pahalanya itu, karena pahalanya dikirimkan dan dianya minta upah. Seperti itu. Bahkan promosi lagi, promosi haji badal 3 juta saja, kan kayak gitu. Ya, apa yang melakukan ibadah LCMA kan kayak gitu promosinya. Ya wallahu a'lam bishawab lah, seperti itu. Tapi pahalanya kalau diterima sampai. Seperti itu. Nah, salah satunya sodakoh. Hadisnya riwayat Imam Bukhari para jamaah dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ada laki-laki datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngomong, ya Rasul, inna ummi uftulitat. Ibu saya sudah wafat, uftulitat nafsaha. Wa uroha, saya mimpi bertemu ibu saya ya Rasul. Saya lihat ibu saya itu kalau ngomong dia akan sodakoh. Jadi mimpinya itu ngingetin pengen sodakoh. Cuma kan sudah wafat nggak bisa sodakoh. Akhirnya kemudian dia ngomong ke Rasulullah, ya Rasul, kalau saya sodakoh pahalanya untuk si ibu saya itu sampai enggak ya Rasul? Kata Rasul, sampai. Itu namanya kirim apa Pak? Pahala. Ya walaupun nggak yakin ada pahalanya apa enggak, kan seperti itu. Tapi ya husnuzon. Nah pertanyaannya kan, kalau dia kirim-kirim pahala, memang pahala dia sudah cukup kan kayak gitu. Ya namanya orang sodakoh ya Pak, sodakoh pahala itu hukumnya sama kayak sodakoh harta sama orang hidup. Sebab orang hidup butuhnya harta.
buat makan, buat bayar kontrakan, seperti itu. Maka orang tuanya dinafkahi kalau masih hidup. Tapi kalau sudah wafat ya bukan dinafkahi, bukan dibangunkan kuburnya, bukan kemudian dikubur di kuburan mahal yang di Kerawang itu apa namanya Pak? Apa? Sandi Gohil ya, seperti itu. Ya bukan nggak salah sih Pak, seperti itu. Tapi itu nggak ngaruh, seperti itu. Daripada dikubur di tempat yang mahal, mendingan dikubur saja di tempat biasa. Sisanya buat bangun masjid, seperti itu. Sisanya buat beli semen, sisanya buat guru ngaji, fasilitas ilmu. Terus diniatin, ya Allah, kalau ada pahalanya yang saya kasihkan ini pahalanya untuk bapak saya. Sebab dikubur di Bintara dengan dikubur di Kerawang sama aja, nggak ada bedanya sama sekali. Maka butuh kecerdasan, Pak. Daripada beli keramik buat bangun kuburan, ngapain? Mendingan keramiknya disumbangin ke masjid, ke madrasah, ke sekolah yang membutuhkan. Seperti itu. Jelas manfaatnya buat yang wafat. Ya cuman karena kurang diilmui, akhirnya logika yang main, semacam itu. Biar enak, sambil ziarah, sambil jalannya enak, yang hidupnya itu apa? Seperti itu. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka orang yang ingat pada orang yang sudah meninggal itu generasi terbaik. Generasi terbaik pertama itu Bapak Ibu siapa? Sahabat Muhajirin. Generasi terbaik kedua siapa? Sahabat Ansor. Yang ketiga walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang setelah Muhajirin dan Ansor itu yaquluna, orang-orang yang Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sebab biasanya jasa itu diingat ketika masih hidup atau baru wafat. Kalau wafatnya sudah 10 tahun lupa biasanya Pak. Seperti itu. Saya boleh nanya Pak, pernah doain Pak RT-nya enggak Pak? Enggak ya Pak. Tapi kalau Pak RT-nya bagi sembako, ya didoain kan kayak gitu. Makasih ya Pak RT, mudah-mudahan rezekinya lancar. Padahal sembakonya dari pemerintah. Seperti itu. Jadi orang biasanya doain itu kalau ada kebaikan. Jazakallah khairan, terima kasih karena baik Pak. Tapi kalau kemudian nggak baik, ya jarang didoain. Nggak didoain buruk aja untung. Ada orang jahat, suka nyakitin, ngomong ke tetangganya, saya lagi sakit jantung nih, doain ya biar sembuh. Ya amin. Mudah-mudahan sembuh. Di hatinya Pak, mudah-mudahan cepat mati. Gitu kan Pak. Nah itu tidak bisa dipungkiri hal semacam itu. Jadi doa itu muncul karena kebaikan. Orang mati bisa berbuat baik enggak? Enggak. Sehingga orang mati itu didoainya biasanya di awal-awal, masih ingat kebaikannya. Ini kawan saya suka membantu saya. 10 tahun kemudian enggak Pak. Didoain dalam sholatnya juga enggak, dilupakan. Padahal 25 tahun bersama di dunianya. Kan kayak gitu. Seperti itu. Maka Allah ngasih tata cara akhlak. Orang yang tidak pernah lupa jasa orang itu adalah orang baik. Itu makna bahwa wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walaupun matinya sudah lama, tapi dia selalu mendoakan, ya Allah ampuni dia. 25 tahun dia tetangga saya, baik sama saya. Itu orang baik tuh Pak.
Seperti itu. Kalau bukan orang baik kan ya terima kasihnya di saat ditolong aja. Udah nggak ditolong ya hilang terima kasih. Seperti itu. Nah, makanya kemudian ayat ini mengokohkan bahwa pencatatan amal itu nggak putus. Seperti itu. Lewat jalur wafat. Yang putus cuma apa? Amalnya. Baik, cukup ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, mau silakan Pak. Silakan. Tadi kan soal disebut putusnya amal itu dari ketika matahari terbit dari barat. Nah, itu sebenarnya makna kiasan atau memang barat? Kalau misalnya memang berdasarkan berarti ada rotasi yang berubah itu, apakah itu juga akan terjadi kiamat juga kan? Apa yang dimaksud seperti apa? Baik, terkait terbitnya matahari dari barat. Jadi tidak semua yang terjadi di muka bumi itu lewat jalur proses ilmiah. Kadang ada hal yang tidak diduga terjadi. Saya ingat Pak, tahun berapa itu ya, lupa. Sebelum 2010 kalau nggak salah. Itu di wilayah Jogja Pak, yang dikhawatirkan meletus itu Gunung Merapi. Sehingga terkenal penjaga Gunung Merapi itu siapa ya? Yang Mbah Marijan. Mbah Marijan, seperti itu. Itu dijaga-jaga Gunung Merapi. Tapi Allah takdirkan lain, tsunami Pangandaran. Yang nggak diduga tuh Pak. Lupa tahun berapa ya. Yang dikhawatirkan apa? Gunung Merapi. Tapi yang tsunami laut. Tidak semua kemudian proses alam itu logis. Makanya orang hanya bisa memperkirakan, tidak bisa memastikan. Itu keilmuan. Keilmuan itu hanya memproses perkiraan. Dan tidak harus logis. Kalau Allah berkehendak muncul dari barat, ya muncul. Tanpa harus dilogikakan bagaimana proses ilmiahnya. Nah, kalau pertanyaannya para sahabat, bentar ya Pak. Pertanyaannya malah khawatir di amal, bukan di proses. Rasul cerita Pak, nanti muncul Dajjal. Dajjal keluar. Dajjal itu keluar 40 hari. Satu hari pertama berapa? Setahun. Satu hari kedua berapa? Sebulan. Satu hari ketiga berapa? Seminggu. Lalu hari berikutnya hari-hari biasa. Pertanyaan sahabat apa Pak? Ya Rasul, berarti mataharinya agak ketahan tak setahun itu? Enggak nanya gitu. Pertanyaan sahabat yang dikhawatirkan apa? Ya Rasul, kalau kami menemui Dajjal, sholatnya bagaimana? Dengan waktu selama itu, khawatirnya di amal Pak. Karena nggak penting nanyain proses itu. Lebih penting juga nasib kita setelah wafat. Dijawablah sama Rasulullah SAW, dikira-kirakan, tidak mengikuti hukum matahari. Sehingga hadis ini berpengaruh pada daerah yang mataharinya sebentar, di kutub. Maka hukum waktu sholatnya mengikuti daerah matahari terdekat yang normal. Seperti itu. Dan sudah dijawab sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, kalau ternyata bisa diilmiahkan, nanti proses matahari terbit dari barat itu begini begitu, terus orang duga nanti matahari terbit dari barat itu tahun 2100 misalnya kayak gitu. Terjadi, yang nggak bisa Pak, Rasulullah aja nggak bisa jawab, apalagi orang. Seperti itu. Sehingga kemudian kalau Rasul ditanya malaikat Jibril saja, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il,
Ya, kamu Jibril yang menjadi utusan Allah dan saya yang kekasih Allah sama-sama nggak tahu. Lalu apa pentingnya tahunya? Yang penting adalah kepentingan, sebab semakin samar semakin baik, Pak. Seperti itu, sehingga kita bisa mempersiapkan. Seperti itu, maka kembali lagi, terproses ilmiah atau tidak terproses ilmiah, kewajiban kita itu iman. Saya tanya, Pak, Al-Quran itu fungsinya apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Sekarang saya tanya, Alif Lam Mim itu nunjukin apa sih, Pak? Ilmu apa yang didapat dari Alif Lam Mim? Ketika tanya para ahli tafsir, tanya ulama-ulama, sampai kemudian mungkin kalau Rasul ditanya pun jawabannya apa? Hanya Allah yang tahu maknanya. Katanya petunjuk bagi manusia. Terus nunjukin apa? Nah, gara-gara tidak masuk logika, ya udah kita buang saja Alif Lam Mim dari Al-Quran. Ya bahaya kalau kayak gitu. Seperti itu. Sehingga kemudian ada hal-hal dalam syariah itu yang tidak perlu dilogikakan. Hanya main iman. Untuk menunjukkan bahwa kebenaran mutlak itu dari Allah. Tidak selamanya harus dilogikakan. Itu yang Allah ajarkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita ini setiap hari doa kan. Apa tuh? Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah. Nabi Ibrahim itu dilatih menerima yang tidak logis karena perintah Allah, termasuk ninggalin istrinya sama anaknya yang masih kecil di lembah di Mekah. Sampai ya dalam sejarah, kitab sejarah itu si Hajar, ya kan riwayatnya beda-beda, dan itu ngomong ke Nabi Ibrahim, Ibrahim, kenapa kau ninggalkan aku? Tega kamu. Nabi Ibrahim jalan aja tuh. Sampai terakhir ngomong istrinya itu, wahai suamiku Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Baru nengok tuh, jawabnya cuma satu, iya, terus jalan lagi. Seperti itu. Makanya ayat Qur'annya apa? Wa izibtala Ibrahima rabbuhu bikalimat. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan dengan perintah yang tidak logis. Taat gak Nabi Ibrahim? Taat, sami'na wa ta'na. Maka kemudian para jamaah, saya pribadi tapi kan boleh-boleh saja ya, kurang setuju dengan kajian hikmah-hikmah. Apa hikmah puasa, apa hikmah sholat. Orang itu mau ada hikmahnya, mau ada enggak. Kalau itu kewajiban ya jalankan. Seperti itu. Nanti fungsi puasa itu menyehatkan badan. Terus kalau sudah sehat enggak puasa Ramadan kayak gitu kan? Ya enggak. Seperti itu. Sehingga kemudian dalam menjalankan perintah Allah itu kalau jelas hilangkan unsur logika. Prinsip kita, prinsip militer, sami'na wa ata'na. Kalau ada prajurit diperintah panglimanya, kamu berdiri, untuk apa komandannya? Dipecat Pak, dipukulin. Seperti itu. Kita ke Allah itu ya prinsipnya sami'na wa ata'na. Siap ya Allah, laksanakan. Saya dengarkan, saya laksanakan, itu saja selesai. Bukan berarti mengkebiri logika. Seperti itu, tetapi ada yang harus dilogikakan, ada juga yang harus diterima walaupun tidak logis. Baik, cukup ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.